Jadi selain sesuai kebutuhan, selera, dan kita juga harus memperhatikan tadi warranty. Ya, betul. Contohnya misalkan kalau kita mengubah kelistrikan, salah satu yang perlu diperhatikan adalah kita jangan sampai ngupas kabel bawaan dari mobil. Itu berbahaya karena akan Iya. terbakar atau? Nah, ini ada yang menarik nih. Di Indonesia kan Mitsubishi Xpander pasti kan melalui MMKSI. Nah, yang gue mau tanya sama Om Pras, Exmoc tuh sudah sejauh mana sih hubungannya dengan MMKSI? Apakah hanya sekedar ya udah lo beli mobil ya udah cukup, atau memang punya keterikatan dalam artian komunikasinya baik atau seperti apa? Mungkin Om Pras bisa kupas biar XP people tahu. Benar. Sobat Exmoc juga tahu. Jadi untuk teman-teman yang di luar Exmoc pun mau gabung ke Exmoc tuh nggak ragu, gitu kan? Oh ternyata wadah ini memang punya hubungan yang baik, gitu kan dengan MMKSI seperti itu. Iya. Gimana Om? Kalau untuk kita kerjasama dengan MMKSI, jadi selain karena kita sebagai customer dari MMKSI ya, jadi awalnya itu memang berawal dari keluhan yang kita alami selama penggunaan Xpander. Yang pertama itu saya ingat adalah keluhan bemper belang. Warna bemper belang. Untuk yang awal-awal. Pertama kali itu ya. Itu jalannya adalah pada saat bemper belang, komplain ke dealer coba eskalasi karena dealer kan bagian terima aja ya dari pabrik. Ternyata belang, mesti diapain segala macam. Nah, akhirnya kita juga menjalin komunikasi dengan MMKSI sendiri, di mana MMKSI juga menyadari bahwa ternyata Exmoc tuh cukup besar, mewakili sekitar 2% dari penjualan itu adalah member kita, member Exmoc. Luar biasa. Yang sekarang udah hampir 4.500 ya? Iya, sudah hampir 4.500 ya. Luar biasa. Dan itu artinya buat MMKSI, mereka akan dengan sangat mudah istilahnya mendapatkan informasi apa sih dari pengalaman dari pemakaian Xpander. Dan itu terus terang kita benar-benar komunikasinya cukup intens ya. Mulai dari bemper belang, terus masalah shock breaker meler, terus pilek shock breaker, lalu aki tiba-tiba soak, idle up. Kualitas ban pernah ya kalau nggak salah, pernah nggak sih? Kualitas ban pernah, ya pernah juga. Sobek samping. Iya. Kena trotoar dikit tuh gampang sobek. Iya. Ya, jadi kalau dengan MMKSI kita juga pertama mereka juga mendengarkan apa keluhan-keluhan yang ada di komunitas kita di Exmoc. Lalu kadang kalau mereka juga atau istilahnya ingin minta masukan atau pengen tahu mengenai pendapat customernya, mereka pertama nanya ke Exmoc dulu. Karena Exmoc udah cukup mewakili nih. Luar biasa. Setelah menanyakan ke Exmoc, kita kasih insight-nya segala macam. Karena kebetulan di kita juga ada Om Wira yang mengolah data ya. Jadi bagian kumpulin data. Iya, kumpulin data, membuat insight segala macam. Setelah disampaikan ke MMKSI coba istilahnya compare dengan hasil survei mereka, hasilnya sama gitu. Jadi memang di Exmoc tuh data-datanya kita kumpulkan secara akurat. Dan itu yang disampaikan itu memang jujur apa adanya. Iya. Nah, jadi data-data yang dikumpulkan oleh Exmoc itu memang akurat dan apa adanya ya Om ya. Betul. Luar biasa. Iya. Itu data luar biasa tuh ya kan, jangan sampai hilang. Iya. Enggak, soalnya kemarin gue sempet Om ke Bogor itu, sampai ibu-ibu bener-bener menangis gitu, Om pegang kaki, Om ini gimana dengan MK? Ada apa sih Ibu? Gue bilang ya kan, enggak ini sebenarnya garansi. Ya akhirnya kita sempat discuss. Jadi sekarang udah dijelasin sama Om Pras, ya kan? Makanya, iya udah clear bahwasanya tetap ada engage sama MMKSI, berhubungan, keluhan apa segala masih tetap disampaikan gitu ya Om. Oli gratis kapan Om? Kenapa? Paling gratis. Nah kita sih berharap sih Cing, mudah-mudahan lewat 50.000 tuh ada program yang tambahan. Itu banyak banget tuh yang package tambahan tuh kayaknya seru deh. Maksudnya mungkin kalaupun ada, pernah denger sih ada yang bilang ya, member ada yang bilang ada kok Om, cuman kayaknya sosialisasinya kurang. Kalaupun ada ya, tapi gue pribadi sih nggak nyampe. Nggak tahu, Om Pras tahu nggak soal itu? Ada nggak package? Kalau untuk setelah 50.000 kilo atau paket Smart Gold-nya habis, ya itu adalah murni policy dari dealer. Nah, yang banyak tuh Om yang nanya nih
soal smart gold apa segala macam. Update-nya seperti apa sih Om? Ya, kalau Smart Gold itu kan kita sampai 50.000 kilo ya. Ya. Jadi setelah 50.000 kilo itu servis menjadi tanggungan pemilik. Sebenarnya dengan 50.000 kilo itu kita sudah menghemat cukup banyak ya. Iya. Dan setelah 50.000 kilo untuk di 60.000, 70.000 dan kelipatan 10.000 lainnya, itu sebenarnya kita bisa datang ke dealer untuk menanyakan apakah ada kerjasama dengan Exmoc masing-masing chapter di tempat dealer itu berada. Karena biasanya chapter punya semacam kerjasama tersendiri dengan dealer. Jalinan kasih ya. Betul. Sehingga at least ada diskon nih. Untuk yang sudah kerjasama ada diskon, sehingga ya nggak terlalu berat lah buat kita, nggak Kami seperti butuh diskon, coba 90%. Yes, karena gini Cing, kenapa pertanyaan itu ada, bahwasanya ada beberapa brand lain gitu ya, Yang punya program itu ya. bahkan mengeluarkan kayak paket-paket begitu Setelah gitu 50.000. setelah 50.000. Makanya mungkin mudah-mudahan sih dari pihak Mitsubishi MMKSI khususnya Nonton bahwasanya ini. bahwasanya mudah-mudahan ibaratnya bener-bener ada lah seperti kayak gitu. Harapan dari kawan-kawan sih. Ya, Suka tapi nanya gitu. mungkin perlu gue tambahin sedikit ya. Smart Gold tuh 50.000 kilo. Warranty dari Mitsubishi untuk mobil kita itu 100.000 kilo. Gitu. Jadi kalau Warranty. misalkan setelah lewat 50.000 kilo masih ada Kendala. istilahnya kendala, kayak contohnya shock breaker masih rembes, Itu masih diganti sampai ya? 100.000. Jadi nggak cuma 50.000. Ini banyak yang nggak tahu. Banyak yang ketuker memang. Wah, gue udah lebih dari 50.000 nih, gue nggak bisa klaim shock breaker. Padahal enggak. Sampai 100.000. Sampai 100.000. Hanya servisnya saja ya. yang- Hanya servisnya, yang sampai servis 50.000. berkalanya. Servis berkala. Iya juga sih, sebenarnya sih udah cukup adil Om. Itu sih Betul. 50.000 ya lu bisa bayangin lah. Kalau lu hitung per 10.000-nya aja pasti udah berapa biaya seperti gitu. Bisa Tapi juta-jutaan gitu kan. suara 3 tahun loh itu 50.000. Iya, tapi suara rakyat Om ya kan. Iya. Mungkin gak berharap ibaratnya 50.000 lagi dong, nggak gitu. Cuman ini setelah gue 50.000 3 tahun ini, apa sih yang bisa goyang-goyang dangdut gitu ya kan, dikit lah mungkin. Ini mungkin diskon kali ya, mudah-mudahan Iya, bisa kerjasamanya kalau untuk itu. bengkel resmi bentuknya biasanya diskon, dan diskonnya juga baik spare part maupun jasa, cuman jumlahnya tergantung masing-masing karena kerjasama dengan Exmoc, beres dengan Exmoc tuh tergantung dari chapter-chapternya. Makanya juga untuk wilayah-wilayah jangan terlalu fokus juga lah kerja sama aftermarket mulu, kali-kali lah Beresnya, lu buka ya kan? hubungan sama Bikin jalinan kasih, karena ya kan? mobil lu tuh bukan hanya untuk ibarat mejeng doang, tapi kan untuk lifetime lu jalan tuh harus pikirkan juga ya, kerja sama lah. Gelar Dengan tikar institusi diberes, yang- ya, makan nasi uduk bareng, nasi kuning Iya. bareng gitu kan. Iya. Oke, diskon 70% ya, siapa tahu. Iya, siapa tahu. Nah, Modal nasi uduk doang ya. Nasi uduk telur belado, kayak gue jadi lapar. Dekat lu gue lapar mulu. Iya. Nah, ini ada lagi Om. Sudah sering nggak sih kalau Exmoc tuh menjalin komunikasi atau mengadakan meet up dengan MMKSI itu udah pernah atau udah berapa kali sih? Oke, dengan MMKSI kita udah cukup intens melakukan komunikasi. Kita udah berkali-kali bertemu dengan MMKSI. Contohnya waktu di Bintaro, Dwindo Bintaro ya waktu Dwindo itu. Bintaro. Kita ngebahas mengenai keluhan expander. Oke. Dari semua keluhan mereka tampung. Ada bayangan silvernya, kotaknya. It's because we film. We don't put on the film. Yeah. When you test it, there was But, film black. but in Indonesia, the film is a standard from the dealer. Yeah, some standard. standard. The apa? Kaca film, the glass film. Minolta. Don't like a black cheap one. When you buy car, it's like a silver. It looks, rich. Oh, yeah. Luxury. Looks cheap, So yeah. all black looks cheap. Lalu yang kedua itu di
Melawai, di Bulungan, Bulungan. ya, sekitaran Bulungan itu kita juga sampaikan keluhan sekaligus memberi masukan untuk varian baru expander yang kayak gue sekarang tahu nih ya kan, jadi cross. Jadi cross. Who have come far away from Japan. So first I will ask Mr. Shibayama. Please. Oh, Shibayama. Okay, my name is Shibayama. I'm a program director of the Expander. So I was working for about 3 years for the Expander project, and I'm very happy to have this meeting. And also, I was very excited to see the mini Expander. But anyway, today I would like to enjoy this meeting. Thank you very much. Hello everyone, and let me try introduce myself by Bahasa Indonesia. Nama saya Uehara, and saya dari Mitsubishi Motors headquarters in Tokyo, and that's all. Bahasa Indonesia. For the next, I'd like to introduce myself by the English, and my position is CPS. GPS is the chief product specialist, kind of the product planner. So I am very excited today for gathering the many the customer, not the many core the expander audience, and I would like to gather any feedbacks from your side and reflect to the future product. And I can promise that we will make much more improvement for the near expanders. Yes. So thank you very much today. Okay, my name is Kato. I have very great honor to be with you, all of you today. Thank you so much for coming. And I'm in charge for marketing and sales for Indonesia. And I really appreciate your everyday support to our product Expander. Today, I will be so glad to hear any kind of requirement, any kind of question from all of you, because all of your opinions will improve our Expander more. So don't hesitate asking us anything. Okay, thank you so much. Okay, my name is Inaba. I'm from NMKSI. First of all, thank you very much for gathering today. Yes, today we have many guests from NMC. Semua orang besar. So your voice can be directly input NMC project orang besar people. So your any feedback is very much appreciated. Yeah, thank you. Selamat siang Pak, nama saya Akira Yoshimitsu dari MMKSI Sales Marketing. Saya senang sekali bisa bertemu Bapak sekalian dari Exmog. Ya, saya harap ya pertemuan hari ini nanti ya bisa membuat Expander lebih baik karena ATPM juga butuh mobil yang lebih baik. Ya, terima kasih. Suggestion we gather that we have three big category, three big group here. The first one is exterior, the second one is interior, and the third one, not exterior and interior, but the driving experience itself. So on the exterior, you know, it's about headlights, the aesthetic, the look of the Expander. Expander don't have parking sensor, and we can add it in an aftermarket, but it's not so reliable compared to OEM. The other is about the camera. Most of the best experience car having 360 camera, and they also like to have that in the future. And the other is like the fogger on the rear window. Majority is talking about the headlights. We say that the brightness is too low, and they often
replace the bulb with the LED one. And they also prefer using the projector. One of our member here do by himself, opening the headlights, change it to projector. Our homeland, we call it mudik, once a year. Using whatever we got, bring our whole family back to our birth homeland. In that case, we having big family. We will need as much as possible space inside the car for passenger, not for baggage. So putting the baggage on top of the roof will be very good option. The shock breaker between the body, Yes. between the body and the shock absorber. What I see is just like a plastic. I think I have changed this about 2 times. I don't know because I'm wearing an air suspension or what. Iya, dudukan. Jadi di atas. Jadi antara body, it is between the body and the mounting, I think. Jadi benar-benar di antara shock breaker sama body. Maybe just for clear, this the sound of gluduk-gluduk is not from one source only. We are trying to find out what kind of sources. One of them is on the CV joint. One of them is from the shock absorber, the mounting. And we are still trying to find others. It's the broken one because the new one is shaped really really tebal ya. Thick. Itu setelah penyet. Gue nggak ngerti ini karena memang I don't know this is because I'm wearing an air suspension or not, but I have just changed this mount for 2 times. The sound that make me is when I turn the steering, it sounds like so after I drop down the absorber, we found it broken. And he changed it for 2 times already, right? I already changed it for 2 times. And the first time, no, there's no noise about gruk, not gluduk ya. The gruk. It's a different sound. That's a new Kind of sound. So one is a gluduk and 2 is a gruk. Indonesia to MMKSI to discuss about the future improvement of the expander. So probably some item will become reality. Yeah. Thank you. Anyway, so very good information we have. So thank you very much. I believe that I can lead all your members through the social network. Really expected to meet you again soon. So thank you very much. Thank you. You can see that he also changed the lighting here, and you can see there is no fog lamp here. Because he really hates the fog lamp. I changed the fog lamp with the custom. Ini kayak sebelum sini salon dulu di mobil. Kayaknya nih. Meling banget ini. Kan
Join Expo. Jangan lupa wajib join Exmo. Di Jepang udah bilang ini gawat nih Expo. Nyesel lu nggak ikut Expo. Exmo bukan sembarang komunitas. Try, just press it, try. Oh, try. Versus tambah yang power banker, ini harga bisa 350. Iya, besok harganya udah sama kayak lu. Tapi ya ini, iya, expander. Baut rodanya ya race coy. Oke. You can also see the card storage on the right side of the driver. Hazard. Besok dipanggil dulu Jepang lagi. Yo. Bawa ke Jepang aja dulu. Bawa ada dari Jepang. Jadi pinjam ke Jepang. Pinjam dulu. The sticker concept is Avenger, Iron Man. Hai, teman-teman semua. Hari ini kita kumpul, kita ada undangan MKSI. Hari ini juga kita sampaikan semua keluhan-keluhan yang selama ini disampaikan oleh member-member semua di lewat FB, lewat apa. Jadi kebetulan ini hari ini juga bisa dilihat mungkin kebetulan dari MMC Jepang juga sudah hadir semua di sini. Dari ya macam-macam beberapa orang petinggi-petinggi MMC dan MKSI semua kita sampaikan, mudah-mudahan kedepannya apa yang menjadi keluhan-keluhan dari all member bisa tersalurkan semuanya. Terima kasih. Okay. Intinya hari ini kita sudah ketemu dengan timnya dari Mitsubishi Jepang, yang dimana keluh kesahnya kita sudah kita sampaikan dan mudah-mudahan ada feedbacknya. Terima kasih sekali lagi buat MMKSI Indonesia yang sudah memfasilitasi kita sebagai pengguna expander ketemu dengan para petinggi dari Mitsubishi Jepangnya langsung. Semoga kita bisa bersama terus. Sukses buat Exmo. Nah, semoga kedepannya bisa ada new varian lagi, mungkin warna baru apa, biar expander lebih jaya, lebih keren lah. Yo, terima kasih buat Ya, yang penting semua improvement yang tadi sudah disampaikan, kalau bisa itu emang jadi kenyataan. Karena yang paling utama itu lampu itu sangat penting, sangat utama kalau kita jalan malam hari. Terus tambahan lagi itu apa? Tadi mudguard kayaknya belum dimasukin. Itu biar lumpur-lumpur nggak kena ke bodi. Oke, siap. Ya Om, dari mana Om? Dari Lampung ya Om? Saya dari Lampung. Tadi saya lihat ekspresi tim dari Jepang sangat kaget lihat mobil-mobil member dari Expo. Ada yang pintu pakai power door. Tadi mereka sangat kagum juga. Mudah-mudahan ini dibawa ke Jepang dan ada perbaikan untuk Pak. My name is Inaba. I'm from MMKSI. I'm responsible product strategy. Today, thank you very much for coming. Also, thank you very much for your valuable comment. Exmo bagus. Nah, ini yang perlu diketahui nih Sobat Exmo, XP People. Jadi varian cross itu ternyata adalah salah satu sumbangsaran teman-teman di Exmo. Ya kan, waktu itu tidak hanya pengurus nasional, tapi diwakili oleh beberapa chapter ya dan Pekda. Nah, ternyata dari situlah pada saat bertemu di Bulungan,
mereka juga ingin tahu apa saja sih yang dimodifikasi dari Xpander teman-teman di Xmoc gitu kan. Itu ngelihat sampai ke kolong-kolong ya. Iya. Wih, ya kan rim segaban, ya kan. Wih, lampunya udah ganti gitu. Mungkin bisa dilihat juga ada channelnya mungkin di atas ini ya kan. Iya. Nah, itu ternyata berkembang dan diaplikasikan ke Xpander Cross. Benar. Tentunya dengan OM ya. Maksudnya mereka jadikan lampunya sekarang juga Cross kan bagus daripada yang pertama kali gitu. Itu salah satu bentuk masukan dari teman-teman di Xmoc. Iya, makanya itu sebenarnya jadi ada salah satu juga Ompras yang benar-benar gue dilihat digigit sama Mitsubishi Jepang tuh adalah vlog ya di belakangnya ya untuk si defoggernya. Terus juga waktu itu juga masalah kenapa bisa langsung jadi memang basisnya udah zamannya LED Om ya. Salah satu juga komennya kita di situ bahwasanya memang lampu Xpander sangat-sangat kurang terang. Dan satu lagi, ring 17. Akhirnya kayaknya ngeliat mobil doi ya kan. Mobil doi bagus ya ring 17 ya kan. Sampai corak-coraknya pun diikutin ya. Makanya ini Ompras ini nggak tahu mungkin lahir di Jepang sama Tsubasa. Nah, Om, apa Om yang mungkin ada lo lihat dari pertemuan itu tuh ke depan nih gimana tuh terhadap itu? Oke, kalau selama ini sih kita pertama cukup baik, MKSI juga mensupport apapun yang istilahnya kita kerjakan sekarang, kita alami sekarang, dan kedepannya kita tentu saja berharap akan terus terjalin dan lebih erat lagi ya. Berpegangan tangan. Betul. Pegangan tangan berpelukan belum bisa. Masih corona. Masih corona. Bergelinjang. Iya sih Om, itu harapan semuanya. Mudah-mudahan juga pasti Ompras pastinya suara Ompras, suara Xmoc lah pasti seperti itulah. Ya kan Ompras ya. Tapi kan lo nemenin juga waktu itu. Ada di foto-fotonya mungkin bisa dilihat. Dia sini mau di sini mau di bawah. Bukan ini kan yang jelas kan kita nggak sendirian. Ada Om Ovi, ada timnya yang istilahnya mengumpulkan semua. Justru itu, data. Teman-teman SP People perlu ketahui di Xmoc itu sekarang ada divisi otomotif. Iya. Nah, fungsinya mungkin bisa lebih mengayomi teman-teman yang memang butuh informasi seputar kendaraannya, ya kan, tentang keotomotifan, apakah Xpander ini bisa begini, bisa begitu. Nah, itu nanti divisi otomotif, Om Ovi, Om Pras ini bisa bantu menjawab teman-teman pertanyaannya apa. Gitu kan. Nah, kalau nggak salah pernah juga ya Om ya ketemuan untuk menyampaikan apa sih namanya? Surat resmi ya dari Xmoc apa aja sih itu waktu itu? Kalau nggak salah pernah. Iya, jadi fotonya itu. dari pengalaman kita menggunakan Xpander kita kumpulkan apa saja keluhannya dan kita membuat semacam ranking. Paling banyak keluhannya apa aja sih? Gitu. Waktu itu mulai dari yang pertama adalah shock breaker. Shock breaker rembes, AC bau. Oh iya, nah, itu bau tuh yang tengah ya. Betul, AC yang tengah, dan dari situ kita merangkum, men-summarize semuanya dan kita serahkan ke MMKSI dalam bentuk yang istilahnya resmi ya. Official. Sebagai pertimbangan mereka untuk ke depannya itu mau diapain sih gitu. Setuju. Jadi Xmoc ini alhamdulillah organisasinya cukup terorganisir dengan baik. Cukup gitu solid. Kan. Cukup solid juga dan memang kita menyampaikan itu by data. Betul. Ya kan? Jadi kita juga mendata dan itu luar biasa, gengs. Nggak gampang ngumpulin data itu dari teman-teman Xmoc Nusantara, itu nggak mudah. Tapi alhamdulillah teman-teman di otomotif, divisi otomotif bisa mengumpulkan itu dan akhirnya Om Pras sama Om Ovi waktu itu ya mewakili Xmoc untuk menyampaikan keluh kesah teman-teman member lah. Gitu. Jadi buat XP People yang belum daftar Xmoc jangan ragu buat gabung ya kan. Ada channel YouTube-nya, ada juga hotline-nya di bawah sini, ada Instagram-nya, ada Facebook grupnya juga. Jadi kita semua di sini wadah di sini cukup solid ya kan, dan teman-teman semua support banget. Mau ada keluhan apa sampaikan boleh. Jadi jangan takut. Dan kita sudah resmi terdaftar Xmoc tuh. Iya, resmi lah. Nyacing ini gue juga mau lapor karena kan tadi kembali lagi yang pertama dia di atas gua. Udah berat ini gua kan, tapi gue mau lapor Om bahwasanya definisi sekarang nih dari Xmoc pertama eksis gitu apa segala macam timbul nih bahwasanya ada aliran-aliran genre modifikasi. Nah, sekarang gue seperti kayak kemarin gue vlog di Bogor adalah bahwasanya untuk modifikasi kawan-kawan semua pesannya adalah gini,
sekarang ini modifikasi bukan nggak dibolehin gitu, sangat boleh gitu. Tapi tujuan kita untuk umpamanya bersaing di dalam sendiri, berkompetisi di dalam itu kayaknya kita nggak ke situ arahnya. Kita udah di tahun ketiga ini menurut kita tuh lebih bisa keluar untuk memperkenalkan S-Mok dan kita kebaikan kita karya-karya S-Mok semua ya ke komunitas lain, ke umpamanya baksos apa segala macam itu lebih ke konsen ke situ. Jadi jadi mau modif mau apa tetap gabung sama, nggak ada tuh yang namanya perbedaan genre. Kita dalam satu payung S-Mok modifikasi otomotif dan pastinya S-Mok Indonesia. Ya, itu Om Pras, saya lapor Om Pras. Siap. Ya, jadi kalau untuk modifikasi untuk pembina upacara deh. Ya. Oke, untuk modifikasi memang terutama dari masalah selera ya. Ada yang prefer ke ukuran tertentu segala macam. Tapi jangan lupa bahwa kita ini dalam komunitas itu tujuannya bukan eksklusif dari golongan tertentu aja. Betul. Jadi kita sama-sama nih, kita semua keluarga dan kita istilahnya bertukar pikiran dan marilah kita bawa nama X-Mok ke eksternal, ke luar. Betul. Supaya betul. Nasional. Karena kita baru pernah ada salah satu Pengda yang touring lintas negara tuh pernah ada. Iya. Ada itu. Nah, itu mungkin kita bisa ke depannya bisa explore lagi kan untuk lebih go internasional. Tapi ada kejutan berikutnya nanti. Ada ya, siap ya. Cing, ini juga kita ini diterima nih di Permaisuri Ban Sunter ya. Dengar Om Pras mau ngeborong pelek 5 sen. Keset. Buat hari Senin, hari Selasa, beda-beda semua, Rebo beda. Pilihan dulu yang ini ya tadi Om. Iya, betul. Mahkota Sultan kita pindah. Sementara ini diinget-inget dulu aja ya. Kalau terjadi Mahkota Sultan pindahin dari Spiderman itu kita pindahin. Karena ini 5 set. Iya, thank you juga buat Permaisuri nih ya kan udah bisa ngeluangin waktu untuk kita juga ya kan. Terus juga jujur asli buat pilihan-pilihan choice untuk pelek apa segala macam ban udah deh kalau umpamanya ya Indonesia sih udah Permaisuri lah ibaratnya ya kan, karena dari merek-merek branded apa segala macam semuanya ada, ring-ringnya apa segala macam ya silakan selera masing-masing. Dan yang paling keren dari Permaisuri adalah fasilitasnya. Bersih, nyaman, itu istilahnya homey banget. Betul. Kita untuk kesini aja kayaknya nggak mau pulang ya. Nggak mau pulang. Sampai diusir. Nah, sampai diusir. Jadi kalau beli pelek di sini boleh nginep di depan. Di parkiran. Dan gue juga dapat pesan waktu itu dari Om Bowo bahwasanya Permaisuri itu bukan ibaratnya dia mau dicap tempat yang mahalnya gimana, mereka tuh tetap welcome. Diskusi aja. Iya, diskusi, ngobrol, lu butuh apa segala macam, karena dari paket-paketnya gue hitung-hitung ada benernya juga. Ya contoh nih, gue ngebantu Permaisuri lah bahwasanya seperti paket untuk spurring balance. Memang dia langsung ibaratnya on charge di depan sekian, tapi pas gue telusuri ternyata tuh bisa 1 tahun jangkanya. Jadi lu tiap 6 bulan, lu tiap 3 bulan, 4 bulan suka-suka lu jatah lu 3 lu pakai tuh fasilitas itu. Tenang ya selama setahun ya. Iya. Ingat selama setahun, bukan berarti tiap hari datang ya. Om Suri. Gue Ibnu, gue Ovi, dan Om Pras. We are sign out. Satu rasa, sejuta cerita. X-Mok, we are one. Halo sobat-sobat X-Mok semua. Saat ini kita sudah bersama Om Ronald Reagan. Nah, namanya pasti sudah tidak asing ya. Tapi Om Ronald Reagan yang satu ini, beliau adalah Head of After Sales Planning and Marketing Division dari PT MMKSI. Halo teman-teman X-Mok, saya Ronald dari MMKSI. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ketiga. Semoga makin sukses dan jaya selalu. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama. Om Ronald, kita pengen tahu nih, apakah MMKSI menyediakan suku cadang seperti bohlam halogen, LED, ban, atau aki?
Kami dari MMKSI menyediakan part-part seperti bola lampu, ban, ataupun aki di seluruh dealer resmi Mitsubishi. Jadi ketika teman-teman membutuhkan part tersebut, silakan kunjungi ke dealer resmi terdekat dari lokasi teman-teman semua. Oke, berarti tersedia ya Om ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah suku cadang tersebut dijual dengan harga yang sama di seluruh dealer Indonesia? Baik, pada dasarnya harga eceran tertinggi di seluruh dealer resmi Mitsubishi adalah sama. Namun, ada kalanya teman-teman menemukan adanya perbedaan harga. Nah, ini disebabkan karena adanya program diskon ataupun suatu program marketing yang dijalankan oleh suatu dealer tertentu. Wah, boleh juga nih program-program diskonnya. Berarti pengurus Xbox bisa datang ke dealer atau bengkel resmi yang terdekat di wilayahnya untuk coba bikin suatu kerjasama sehingga member-member Xbox yang datang ke dealer tersebut mendapatkan harga spesial atau diskon. Keren-keren Om. Nah, sekarang nih Om, kira-kira nih supaya jangan sampai teman-teman Xbox sudah jauh-jauh datang ke dealer, tiba-tiba sampai sana suku cadang yang dibutuhkan belum tersedia. Ada tipsnya nggak kira-kira Om? Baik, untuk menjamin ketersediaan spare part ada ketika teman-teman datang untuk melakukan servis di dealer kami sangat menyarankan teman-teman untuk melakukan servis booking terlebih dahulu. Lakukan servis booking H-1 agar dealer kami dapat mempersiapkan suku cadang ataupun spare part-nya sebelum teman-teman datang di hari H. Siap Om, berarti kata kuncinya adalah booking service dulu ya Om ya, H-1. Nah, booking service-nya ini kan bisa juga lewat aplikasi atau bisa telepon ke dealer tersebut atau dealer yang dituju. Bukan begitu ya Om ya? Nah, sekarang Om, member-member Xbox kan banyak nih yang memodifikasi kendaraannya. Kira-kira ada pesan apa nih bagi mereka atau bagi kami-kami atau bagi konsumen yang gemar melakukan modifikasi pada unit yang dimilikinya? Baik, pada dasarnya kami dari MMKSI tidak menyarankan kepada teman-teman semua untuk melakukan modifikasi pada kendaraannya. Hal ini terkait dengan untuk menjaga agar garansi yang teman-teman miliki itu tetap melekat pada kendaraan teman-teman semua. Teman-teman bisa melihat seperti apa petunjuk ataupun pedoman pada buku owner manual ataupun service booklet sebelum memutuskan untuk melakukan modifikasi pada kendaraannya. Oke Om, terima kasih atas masukannya. Nah Om Ronald, dengan sedemikian banyaknya unit expander yang sudah terjual di Indonesia, kita pengen tahu nih, apakah ada rencana MMKSI untuk memperluas jaringan dealernya di Indonesia? Ya, tentunya kami dari MMKSI akan terus melakukan penetrasi ataupun penambahan dari dealer-dealer kita. Dan kita juga tidak hanya berfokus pada kota-kota besar, tapi juga kita akan melakukan ekspansi di kabupaten ataupun kota-kota kecil yang kami rasa itu memiliki potensi yang sangat bagus untuk meningkatkan market share dari Mitsubishi Motors. Baik Om, kami tunggu realisasinya pastinya. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Om, karena banyak juga pertanyaan muncul dari member-member kami Om. Apakah kendaraan pada saat diservis hanya dapat dilakukan di dealer tempat di mana unit tersebut dibeli? Ya, pasti ya, konsumen dapat melakukan perawatan berkala ataupun klaim di seluruh dealer resmi Mitsubishi Motors. Oke Om Ronald, terima kasih atas waktunya. Dan mungkin ada kata menutup dari Om? Silakan Om. Baik, saya rasa demikian. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman Xbox semua. Dan semoga teman-teman Xbox semua semakin jaya di ulang tahunnya yang ketiga. Oke teman-teman Xbox semua, begitulah Q&A singkat dengan Om Ronald yang merupakan Head of After Sales Planning and Marketing Department dari PT MMKSI.
Semoga apa yang disampaikan oleh Om Ronald tadi bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.